memperkenalkan diri sebagaimana anggota kepolisian negara Indonesia, menunjukkan identitas administrasi penyidikan yang dibawa kepada penghuni rumah. Selanjutnya, setelah penghuni rumah berkomunikasi dengan pemohon dan memperoleh persetujuan dari pemohon, termohon dipersilakan masuk di kediaman untuk bertemu dengan pemohon. Bahwa setelah bertemu secara langsung dengan pemohon, termohon memperlihatkan surat perintah penangkapan SP Kap 703 Romawi 6 /1.14.2026 di Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 beserta administrasi penyidikan yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Kemudian melaksanakan penangkapan terhadap saksikan 2 orang saksi dari lingkungan setempat sebagaimana dituangkan dalam berita acara penggeledahan. Dengan demikian, seluruh tindakan termohon telah memenuhi ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dengan demikian, dari pemohon yang menyatakan termohon memaksa masuk ke dalam rumah tanpa izin dan tanpa surat perintah penggeledahan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, termohon diterima setelah memperkenalkan diri, memperoleh akses masuk setelah penghuni rumah mendapatkan persetujuan dari pemohon, serta telah dilengkapi dengan penetapan izin penggeledahan dan surat perintah penggeledahan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, dari pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya. 2. Termohon sama sekali tidak menyerahkan dan atau memperlihatkan surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penahanan kepada pemohon atau keluarga pemohon. Jawaban termohon bahwa termohon menolak dengan tegas dari pemohon yang menyatakan termohon sama sekali tidak menyerahkan atau memperlihatkan surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penahanan kepada pemohon atau keluarga pemohon karena dalil tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan hukum yang sebenarnya terjadi dalam proses penyidikan perkara hukum. Bahwa termohon dengan tegas menolak dari pemohon tersebut karena tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum, seluruh tindakan termohon dalam perkara akuo dilakukan sebagaimana dari pelaksanaan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan P21 atau lengkap penyidikannya, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Bahwa sebelum memasuki kediaman pemohon, terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menunjukkan identitas, surat tugas, penetapan izin pengadilan, penetapan izin penggeledahan, surat perintah penggeledahan, serta administrasi penyidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut. Setelah memperoleh izin untuk memasuki kediaman, termohon bertemu dengan pemohon dan selanjutnya memperlihatkan surat perintah penangkapan beserta administrasi penyidikan yang berkaitan dengan tindakan penangkapan. Bahwa setelah pemohon dibawa ke Polda Metro Jaya, termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membaca, menandatangani berita acara penggeledahan, berita acara penangkapan, surat perintah penahanan, dan berita acara penahanan. Namun demikian, pemohon maupun penasihat hukumnya menolak membukukan tanda tangan, sehingga termohon membuat berita acara penolakan menandatangani sebagai bagian dari administrasi penyidikan. Bahwa selanjutnya termohon menerbitkan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan beserta lampiran surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan yang disampaikan kepada keluarga pemohon dan telah diterima sebagai mana dibuktikan dengan tanda terima. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak pernah memperlihatkan maupun menyerahkan surat perintah penggeledahan, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penahanan adalah dalil yang bertentangan dengan fakta serta administrasi penyidikan yang terdokumentasi sehingga tidak mempunyai dasar hukum maupun fakta dan patut untuk ditolak seluruhnya. 3. Termohon tidak memiliki penetapan dari pengadilan negeri setempat berupa izin untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah kediaman pemohon. Jawaban termohon bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan termohon tidak memiliki penetapan izin penggeledahan rumah dari pengadilan negeri Tangerang maupun izin melakukan penggeledahan terhadap rumah atau kediaman pemohon karena dalil tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam proses penyidikan perkara akuo. Bahwa sebagaimana telah termohon sampaikan sebelumnya dalam hal mempedomani pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
Sebelum termohon melakukan penggeledahan di kediaman pemohon yang beralamat di Jalan Kucica 7 nomor 17 garis dalam kurung JH 7 garis miring 17 Bintaro Jaya sektor 9 Tangerang Selatan pada tanggal 19 Juli, termohon sebelumnya telah memiliki surat penetapan izin menggeledah melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 49 tahun 2025 PN Tangerang tanggal 13 November 2025. Selain itu, termohon juga telah dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan rumah tempat tertutup lainnya yang diterbitkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya selaku penyidik dengan nomor 373 Romawi 6 tahun 2026 di Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 dengan mencantumkan dasar penetapan izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karena telah terpenuhi syarat formil tersebut oleh termohon, selanjutnya termohon melakukan penggeledahan di kediaman pemohon sehingga pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh termohon ini telah dilakukan sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara. Dengan demikian terhadap dalil pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ngada karena pada faktanya dalam hal melakukan penggeledahan termohon telah dilengkapi surat izin dari pengadilan negeri setempat sehingga terhadap dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak. 4. Surat perintah penangkapan SPK 703 garis miring 6 Romawi res titik 1 titik 14 2026 di Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 yang diterbitkan dan digunakan oleh termohon adalah tidak sah oleh karena terdapat cacat formil yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP sehingga penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon adalah tidak sah. Jawaban termohon bahwa termohon dengan tegas menolak dalil pemohon tersebut karena dibangun atas penerapan rezim hukum acara yang keliru sehingga tidak mempunyai dasar hukum dan harus dikesampingkan. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan dan fakta-fakta hukum, perkara akuo telah berada dalam tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, seluruh proses penyidikan wajib diselesaikan berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa dengan berlakunya ketentuan peralihan tersebut, ukuran untuk menilai sah tidaknya suatu perintah penangkapan maupun tindakan penangkapan dalam perkara akuo adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 bukan pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian sejak awal dalil pemohon telah didasarkan pada norma hukum yang tidak berlaku terhadap perkara akuo. Bahwa surat perintah penangkapan 703 garis miring 6 Romawi tahun 2026 di Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juli diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1900 tentang KUHP dan dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian tindakan penyidikan yang sah. Bahwa penangkapan terhadap pemohon bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri maupun dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan merupakan pelaksanaan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 7 ayat 1 huruf C jungto pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga seluruh tindakan penyidikan dilakukan dalam koridor hukum yang sah, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dari pemohon yang menyatakan surat perintah penangkapan maupun tindakan penangkapan terhadap pemohon tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pasal 95 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah dalil yang keliru, tidak mempunyai dasar hukum, bertentangan dengan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 serta tidak didukung pasal 100 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Jawaban termohon
bahwa termohon dengan tegas menolak dalil pemohon tersebut karena didasarkan pada penerapan rezim hukum acara yang tidak berlaku terhadap perkara akuo, sehingga tidak mempunyai dasar bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan fakta-fakta hukum perkara akuo telah berada dalam tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, seluruh proses penyidikan termasuk tindakan penahanan tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa dengan demikian ukuran untuk menilai sah atau tidaknya penahanan terhadap pemohon adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bukan pasal 100 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Oleh karenanya dari pemohon yang mendasarkan pengujian penahanan pada ketentuan tersebut kehilangan dasar yuridis, bahwa penahanan terhadap pemohon dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tindakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 7 ayat 1 huruf J junto pasal 8 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga tindakan penahanan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewajiban hukum dan bukan merupakan tindakan semena-mena